Hukum Coulomb. Hukum Coulomb bahwa telah kita ketahui bersama bahwa ada dua muatan listrik yang sejenis maka akan tolak-menolak, dan muatan listrik yang tak sejenis maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Ini berarti antara dua muatan listrik timbul gaya listrik, dapat tolak-menolak ataupun tarik-menarik. Gaya listrik ini disebut juga sebagai gaya Coulomb yang diambil dari penemunya yaitu Charles Augustin de Coulomb, seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis yang berhasil merumuskan hukum Coulomb. Nah, sehingga hukum Coulomb berbunyi, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang disebut dengan gaya Coulomb sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Nah, sehingga rumus gaya Coulomb dirumuskan F sama dengan QA dikali QB per R kuadrat. Nah, di mana F ini adalah besarnya gaya Coulomb dan Q adalah muatan Coulomb, muatan pertama, dan QB ini adalah muatan yang kedua, dibagi dengan jarak kuadratnya. Nah, ini adalah dua muatan, akan terjadi gaya tolak-menolak karena sejenis. Ini adalah besar muatan yang pertama, dan QB adalah besar muatan yang kedua, dibagi dengan R, yaitu jarak antar kedua muatan. Sehingga gaya Coulomb itu sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan gaya Coulomb. Dua benda bermuatan masing-masing min 1 mikrocoulomb dan 2 mikrocoulomb. Nah, dari sini ada satuan Coulomb. Ada satuan Coulomb, berarti yang diketahui adalah muatannya. Nah, muatan Q1 min 1 mikrocoulomb dan muatan yang kedua adalah 2 mikrocoulomb. Kita tulis 2 mikrocoulomb. Ada tanda negatif dan positif. Ini menunjukkan bahwa muatan yang pertama adalah bermuatan negatif dan muatan yang kedua adalah positif. Nah, ini adalah berlawanan positif dan negatif, maka gaya yang nanti terjadi adalah gaya tarik-menarik karena muatannya berlainan jenis. Mikrocoulomb ini diubah ke coulomb. 1 mikrocoulomb itu setara dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, 1 mikrocoulomb setara dengan 10 pangkat min 6 coulomb. 2 mikrocoulomb maka 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian, jarak dua muatan. Jaraknya terpisah 30 cm. Jarak lambangnya tadi adalah R. R 30 cm dan di sini R itu dalam satuan meter. Maka cm diubah ke meter, maka hasilnya sama dengan 0,3 meter. Dan konstanta itu nilainya sudah tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb persegi. Ini adalah konstantanya. Nah, setelah menuliskan yang diketahui maka langkah berikutnya adalah menuliskan yang ditanyakan. Yang ditanyakan, gaya yang dialami oleh kedua muatan. Gaya, maka yang ditanyakan adalah gaya Coulomb. F sama dengan berapa Newton. Berdasarkan hukum Coulomb, maka kita jawab, biasakan untuk menuliskan rumus terlebih dahulu untuk memudahkan adik-adik dalam menjawab soal. F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, adapun rumus untuk memudahkan adik-adik dalam mengingatnya, rumus gaya Coulomb ini bisa kita ingat dengan menyingkatnya, yaitu kaki kiriku. Nah, kaki kiriku. K itu adalah K, Q itu adalah Q muatan pertama dan kedua, kiriku.
kaki kiriku. Ini R adalah jarak kuadrat. Jarak kuadrat antar dua muatan. Jadi bisa kita singkat, rumusnya adalah kaki kiriku. Ini adalah rumus untuk gaya kolom. K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. R-nya dikuadratkan. Nah, itu akan lebih mudah adik-adik untuk mengingatnya. Kemudian kita lanjut, K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 min 1 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali Q2 2 kali 10 pangkat min 6 per R-nya adalah 0,3 dikuadratkan. Nah, cara menghitungnya untuk memudahkan adik-adik, yang lebih gampang adalah mendekatkan angka dengan angka, pangkat dengan pangkat. Nah, angka 9 kali 10 kali min 1 dikali 2. Dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Per. Nah, 0,3 dikuadratkan maka akan menjadi 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2. Nah, cara menghitungnya, tinggal kalikan angka ini, 9 kali min 1, min 9. Kemudian dibagi dengan 9. Nah, ini bisa kita coret 9-nya. Nah, itu akan memudahkan. Min 1 kali 2, maka hasilnya adalah min 2. Kemudian sekarang yang pangkat. Nah, pangkat ini berdasarkan hukum matematika pada bentuk perpangkatan, jika dikali maka pangkatnya akan ditambah. Nah, kalau dikali pangkatnya ditambah, maka kita dapatkan nih cara menghitungnya, pangkatnya jadi tadi pangkatnya ditambah 9 ditambah dengan 6, kemudian ditambah dengan min 6, maka nanti hasilnya akan dapat 9 dikurang 6, hasilnya sama dengan 3, 3 dikurang min 6, hasilnya jadi min 3. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Nah, maka hasilnya menjadi 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 2. Nah, jika dibagi, kalau dibagi maka pangkatnya akan dikurang. Maka kita dapatkan sama dengan 3 min 3 dikurang min 2. Ya, sama dengan min 3 min ketemu min, ini min ketemu min, maka hasilnya akan menjadi positif 2. Maka hasilnya sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, nih hasilnya jadi 10 pangkat min 1. Nah, min 2 kali 10 pangkat min 1 dapat kita tuliskan dalam bentuk desimal sama dengan 0,2. Nah, ini contoh soal untuk gaya kolom.